Sugeng istirahat, sugeng sehat, sugeng berpikir manfaat. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin membahas suatu hal yang mana sedang ramai tentunya ya diperbincangkan di platform-platform medsos kita yang seringkali berseliweran memenuhi beranda-beranda platform kita. Setelah fenomena runtuhnya gedung pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, berlanjut lagi ke perseteruan antara stasiun TV Trans 7, pondok pesantren Lirboyo. Dalam hal ini kami tidak akan ikut campur ataupun mengafiliasi terhadap keduanya. Namun tentu saja kami juga punya logika pendek ataupun bisa dikatakan sudut pandang secara pribadi tentunya ya. Sebelum kita masuk ke fenomena sekarang yang sedang ramai ini, alangkah lebih baiknya kita menata kerangka berpikir ataupun logika kita. Sebelum semuanya dibahas, tentu yang perlu kita persiapkan adalah cara berpikir kita. Ketika kita menyimpulkan sesuatu sehingga menjadi argumen ataupun bahkan mungkin tindakan kita sendiri, tentu kita sudah melalui proses pemikiran yang diakumulasikan di kepala kita, dan proses itu pun tentunya ada kerangkanya. Kita tidak memberatkan atau menyalahkan kubu manapun. Yang jelas dari ulasan Trans 7 tentu saja opsinya bisa dikatakan pelecehan, juga bisa dikatakan kritik, tinggal dari mana sudut pandangnya. Mungkin bagi santri-santri serta alumni yang ada atau yang pernah mondok di Lirboyo tersebut, tentu saja banyak yang merasa atau menyimpulkan pemberitaan dari stasiun Trans 7 tersebut adalah pelecehan. Namun mungkin dari sisi pengikut ataupun netizen atau mungkin subscriber ya dari Trans 7 itu sendiri, tentu saja juga perlu kita pertimbangkan. Kita harus berangkat dulu dari dua opsi tersebut. Ketika kita mengambil opsi pemberitaan ini adalah pelecehan, ya mungkin saja karena memang pembawaan dari Trans 7 itu sendiri terkesan memancing ataupun bernarasi yang berbau provokatif. Namun juga ketika dilihat dari opsi satunya, yaitu kritik, itu juga masih dalam konteks wajar dan sah-sah saja. Karena begini, kalau menurut saya, apapun instansi ataupun gelarnya, baik itu DPR, presiden, dokter, petani, atau apapun itulah yang berkaitan dengan gelar sosial mungkin, bahkan sampai dengan ulama sekalipun, menurut saya arus kritik itu adalah hal yang wajar, bahkan tidak ada yang bisa membendung arus kritik tersebut. Apalagi kritik terhadap ulama itu adalah hal yang super wajar. Mengapa? Kita sedikit berkilas balik. Ketika ada suatu lembaga ataupun instansi, bahkan mungkin sampai gelar, tentu saja arus besar kecil kritiknya itu terukur pada apa yang dislogankan dan yang didemonstrasikan. Artinya begini, ketika seseorang bergelar dokter, yang mana slogannya itu adalah menyehatkan, tentu tugasnya ya menyehatkan. Dan sebaliknya, ketika tidak menyehatkan, disitulah arus kritik akan mengalir lebih deras. Begitu pula misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, ketika kebijakan serta aturan yang ia setujui justru tidak mewakili rakyat, tentu di titik itulah arus kritik pasti akan mengalir deras juga. Begitu juga presiden, ketika kebijakan-kebijakannya atau aturannya yang tentu saja slogan dasarnya itu diatur dalam Undang-Undang Pancasila, dan ketika tindakan serta kebijakannya itu tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, ya tentu saja arus kritik pasti mengalir lebih deras. Nah, sekarang bagaimana dengan ulama?
tentu saja ulama itu arusnya akan lebih besar lagi dibanding peran-peran gelar yang sebelumnya tadi. Karena apa yang dislogankan, apa yang didemonstrasikan oleh gelar-gelar tadi itu hanya seputar dunia, ya kan? Nah, sekarang apa yang dislogankan atau didemonstrasikan oleh para ulama-ulama? Tentu saja bukan hanya dunia cakupannya, yaitu dunianya iya dan akhiratnya tentu saja. Nah, dari dua beban yang mereka slogankan itu tentu saja akan mendatangkan kritik yang arusnya besar sekali. Kita sering melihat slogan-slogan yang sering dipampang di tempat-tempat pendidikan, entah itu sekolah, pesantren, bahkan kampus. Apa yang mereka promosikan, apa yang mereka demonstrasikan dan mereka slogankan, itu adalah mencakup hal-hal yang sangat besar. Misalkan seperti berakhlakul karimah dan budi pekerti luhur. Tentu itu adalah slogan yang cakupannya sangat luas dan lebih berat dari slogan apapun. Atau mungkin slogannya adalah mencetak generasi beriman dan bertakwa. Itu juga sudah mencakup sisi dunia dan akhirat. Sehingga efek baliknya harus menerima kritik selebar-lebarnya. Karena apa yang didemonstrasikan serta dipromosikan oleh ulama itu adalah hal-hal yang besar berkaitan dengan moral, berkaitan dengan aturan-aturan manusia, baik itu di wilayah dunia dan wilayah akhirat. Kalau seorang presiden saja yang slogannya mungkin memakmurkan rakyat, tentu saja itu adalah hal yang lebih ringan dibanding dengan mencetak generasi yang beriman dan bertakwa atau mencetak generasi yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti luhur. Seorang sales itu pertanggungjawabannya diukur dari apa yang mereka promosikan. Misalkan mempromosikan barang, namun barangnya tidak sesuai dengan promosinya. Tentu saja orang bisa menuntut ketika barang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Maka seorang sales akan dituntut sampai batas di mana ia mempromosikan barangnya. Ketika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipromosikan, tentu pembeli ataupun konsumen bisa menuntut. Nah, sama halnya dengan apa yang dislogankan oleh lembaga maupun instansi ataupun orang-orang yang bergelar di dalamnya. Maka tidak beda jauh dengan sales yang mempromosikan barangnya. Ketika yang dipromosikan oleh rumah sakit atau dokter itu adalah kesehatan, maka yang dituntut oleh pasien itu adalah lingkup kesehatan. Begitu juga sebagai dewan perwakilan, apa yang ia promosikan itulah yang dituntut. Nah, sekarang bagaimana dengan ulama? Apa yang beliau-beliau promosikan? Tentu saja itu adalah hal yang sangat rumit dan banyak sekali yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Nah, urusan dunia saja sangat berat, apalagi urusan dunia akhirat. Maka akan sangat wajar sekali jika seorang ulama itu mendapatkan banyak kritikan. Maka sudah selayaknya seorang sales akan berkomitmen dengan spek barang yang ia tawarkan. Ketika barangnya hanya 30%, maka yang ia promosikan pun 30%. Kalau barangnya 30%, ia mempromosikan 70%. Di samping dia tidak bisa mempertanggungjawabkan barang tersebut, dia juga akan cuci tangan dengan promosi-promosi yang pernah ia ucapkan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita melihat fenomena ulama yang memberikan jasa didik terhadap anak-anak dari orang tua yang memasrahkan, atau lebih tepatnya orang tua menitipkan anaknya kepada seorang kiai untuk dididik menjadi anak yang soleh, solihah. Dan faktanya ternyata anak tersebut justru malah tidak patuh dan melawan orang tua. Misalkan, apakah orang tua boleh menuntut kiainya atau ulamanya? Atau justru malah ulama atau kiainya akan cuci tangan dan mengatakan
Kami sudah berusaha keras untuk mensolihkan anak Anda, tetapi tidak bisa berkehendak apa-apa. Saya kira itu sudah termasuk kategori cuci tangan. Apakah beliau tidak ingat dulu transaksinya bagaimana? Tolong didik anak saya supaya menjadi anak yang soleh solihah berbakti pada orang tua. Kan begitulah kurang lebih. Nah, jika seandainya anak tersebut bukannya malah soleh, tapi melawan ataupun bahasa Jawanya itu merusal ya, mugal dan sebagainya. Menurut saya itu sebagai orang tua masih bisa menuntut. Karena dari transaksi awal itu adalah menjadikan anak yang dititipkan itu menjadi anak yang soleh solihah. Nah, ketika anak kok tidak menjadi soleh solihah, sudah sewajarnya orang tua menuntut. Dan sayangnya ini kurang berlaku di masyarakat kita. Ketika sudah melihat cahaya yang silau, tidak akan kuasa untuk memegang cahaya itu. Maksimal hanya melihat dengan mata yang sipit dan menundukkan kepalanya. Oke, mungkin ini akan bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang sedang menonton ataupun mengamati fenomena ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun terkesan cenderung tendensius, karena memang itu kerangka pikir atau isi kepala saya. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.